حي على نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا تزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وعد به السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah. Di siang yang penuh barakah ini tidak ada kata yang pantas selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan, baik yang sunnah maupun yang wajib, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah. Al-Fakir selaku khatib berkewajiban mengajar dan berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah melalui mimbar yang mulia ini. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan membawa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan takwa inilah adalah sebaik-baik bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu syarat kita untuk mampu bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Al-jannah wa'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sehingga kita pantas menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis jemaah rahimakumullah. Kita semua sudah mengetahui, kemarin hari Rabu sudah diumumkan Bapak Gubernur kita menarik kembali peraturan daripada PSBB.
Artinya di tanggal nanti di 14 September kita semua diberlakukan kembali PSBB. Kita semua dikarantina. Untuk itu hadirin, bagaimana untuk menyikapi ini semua? Janganlah pernah gelisah. Karena sebelum itu kita pun pernah dikarantina, pernah di PSBB oleh pemerintah kita. Maka dengan pengumuman ini, teruslah banyak bertakwa kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah semua itu momentum untuk kita meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah sejarah pernah mengatakan bukan hanya sekarang orang-orang yang dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang terdahulu pun pernah dikarantina oleh Allah. Bahkan orang-orang terdahulu pun pernah mengkarantinakan dirinya sendiri. Ingatkah kita sejarah Nabi Nuh alaihissalam? Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, di dalam riwayat dikatakan selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, apa yang dilakukan? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dicaci maki, dihina, bahkan ingin dibunuh oleh umatnya sendiri. Tapi terus Nabi Nuh alaihissalam bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah perintah kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang besar, untuk membuat kapal yang besar, karena orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktunya ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar, bahtera yang besar di atas bukit yang besar, maka disitulah Allah perintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka diperintahkan untuk masuk ke kapal yang besar tersebut yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika semua masuk hadirin, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, sebuah banjir yang besar, turun hujan yang besar. Air tidak turun, tidak hanya turun di atas langit, bahkan di bawah bumi pun air itu keluar. Sehingga di dalam riwayat dikatakan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam melebihi daripada tingginya gunung. Maka selamatlah orang-orang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selamatlah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka masuk dan terbebas daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama air itu surut. Kenapa? Karena begitu tingginya banjir yang luar biasa, melebihi daripada tingginya gunung. Maka di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, berapa lama mereka dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam riwayat dikatakan mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam selama 6 bulan lamanya berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Artinya mereka dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan hasilnya mereka termasuk orang-orang yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majlis rahimakumullah, bukan hanya Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Yunus alaihissalam pun pernah ketika berdakwah, dan orang-orang yang didakwai oleh Nabi Yunus alaihissalam mereka tidak mau mengikuti daripada Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus tidak sabar dan meninggalkan medan dakwah pada waktu itu, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihissalam dengan dikarantinanya Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan paus yang sangat besar. Di dalam riwayat dikatakan ketika ikan paus itu menelan Nabi Yunus alaihissalam pada waktu duha atau waktu pagi dan dikeluarkan pada waktu asar. Berapa lama Nabi Yunus alaihissalam dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak kurang selama sehari. Bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus bertobat kepada Allah. Nabi Yunus memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kita semua tahu kalimat zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalimat itulah yang terus diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasa dirinya banyak dosa, merasa bersalah, dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikiran-zikiran seperti itu, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun dikeluarkan
dan melihat pada waktu itu umatnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari kisah ini janganlah pernah suzon kepada siapapun, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peraturan ini mengajak kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun pernah mengkarantinakan dirinya sendiri ketika pada waktu itu di kalangan orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah pada waktu itu sudah tidak ada yang normal. Mereka menggantungkan dirinya, menggantungkan nasib-nasibnya kepada perjudian, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dahsyatnya mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menganggap ketika bayi yang lahir dilahirkan oleh ibunya, kemudian bayi itu dalam keadaan memiliki yang keluar anak perempuan, mereka merasa hina di hadapan orang-orang. Tapi ketika lahir seorang bayi laki-laki, mereka merasa bangga. Inilah persepsi yang salah. Dan tidak hanya itu, sangat berantakan pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad SAW mengarantinakan di dalam Gua Hira selama 40 hari. Tapi apa yang terjadi ketika 40 hari tersebut? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis rahimakumullah, untuk itu hadirin, dengan diumumkannya PSBB inilah momentum kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Janji Allah, wa may yattaqillaha wa yaj'al min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Bahkan di ayat lain dikatakan, wa may yattaqillaha wa yaj'al makhraja. Siapa orang yang menyandarkan dirinya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi buat dirinya. Tidak sampai di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk itu hadirin, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatan wa sami'al alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق البقير ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الطهار وصحبه الأخيار عدد أمر الله بأفضاله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمة القبضة الرحمانية خليقة الإنسانية وشرف الصراط الجسمانية ومعدل الأسرار الربانية وخزن المولود الاستفائية صاحب القبلة الأسر البهجة السنية ربة العلية من درجة النبي لا تختلف ويفهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ورد المنخلق راشد ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وللأنبياء صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.